Nama saya Josephina Tanoni, saya dari Administrasi Bisnis kelas 1C, dan hari ini saya akan mereview buku berjudul Introduction to Sociology. Yang pertama, istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, sosius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologis sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19 di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat, serta institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar, dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dalam fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosiologi dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kajian sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologis, imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dan memberikan kontribusi besar untuk solusi dari masalah-masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi. Meskipun beberapa menentang status ilmiahnya, ia menggunakan yang ilmiah metode untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan karya ilmiah pengetahuan tentang masyarakat dan fenomena sosial. Sebuah tipikal penelitian sosiologis mungkin melibatkan 7 langkah, dan setiap langkah sangat penting dan harus hati-hati untuk diikuti. Untuk melakukan penelitian standar dan berkualitas. Sosiologi bukanlah sebuah pulau. Itu saling bergantung satu sama lain dengan ilmu. Untuk materi pelajarannya kurang lebih serupa dengan ilmu-ilmu sosial atau perilaku lainnya seperti antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ekonomi, dan geografi manusia. Namun untuk itu, metode fokus untuk unit analisis dan pendekatan berbeda. Disiplin yang paling dekat dengan sosiologi adalah sosial. Antropologi, mereka berbagi perkembangan sejarah yang serupa, konsep, teori, dan pendekatan. Walaupun mantan berfokus pada masyarakat modern dan kuantitatif, penelitian dan yang terakhir berfokus pada masyarakat tradisional dan teknik penelitian kualitatif pengantar sosiologi. Bab kedua, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat. Istilah masyarakat seperti berasal dari kata Latin socius. Istilah secara langsung berarti asosiasi kebersamaan, suka berteman, atau sekedar kehidupan kelompok. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar atau kolektivitas orang-orang yang berbagi lebih atau kurang umum dan budaya yang berbeda. Menempati wilayah geografis tertentu, lokalitas dengan perasaan identitas atau kepemilikan. Memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sindiran untuk menopang diri sendiri. Kecenderungan umum dalam sosiologi adalah mengonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem dan fokus pada sifat masyarakat yang terikat dan terpadu. Besar pendiri sosiologi juga berfokus pada dinamika aspek masyarakat. Konsep kebudayaan. Konsep kebudayaan adalah salah satu yang paling banyak digunakan pengertian dalam sosiologi. Ini mengacu pada seluruh cara hidup para anggota suatu masyarakat, termasuk apa yang mereka kenakan, kebiasaan pernikahan, dan kehidupan keluarga, seni dan pola mereka, pekerjaan, upacara keagamaan, kegiatan rekreasi, dan sebagainya. Ini juga termasuk barang-barang material yang mereka hasilkan. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung akan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai individu yang memiliki tingkat yang berbeda. Di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara bagian, dan kelompok etika.
tergantung pada berbagai kriteria masyarakat yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga, masyarakat dunia, dan dunia keempat, berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, dan berburu dan meramu, pengembalaan agraris, industri, dan masyarakat pasca industri. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, milik mereka, adat perkawinan dan kehidupan keluarga, seni dan pola kerja, upacara keagamaan, rekreasi, dan sebagainya. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Aspek penting lainnya yaitu seperti budaya seperti keragaman budaya, etnosentris, relativisme budaya, dan kejutan budaya, kultural universal, alternatif, dan spesialisasi, dan ketertinggalan budaya dan memimpin dibahas. Bab 3. Sosialisasi. Konsep sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang membuat seseorang menjadi sosial dan manusia seutuhnya. Atau lebih tepatnya, ini adalah proses di mana individu belajar dan dilatih dalam norma dasar, nilai, keyakinan, keterampilan, sikap, cara melakukan dan bertindak sesuai dengan situasi sosial tertentu dalam kelompok ataupun masyarakat. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Dari buayan hingga kuburan, itu berarti satu orang lulus melalui berbagai tahap sosialisasi dari lahir sampai kematian. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang tidak akan pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia meliputi tidak adanya naluri, sosial kebutuhan kontrak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan, dan bahasa. Peneliti sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi ini terjadi. Ini disebut mode pembelajaran sosial. Mereka termasuk ke dalam pengkondisian klasik dan operan, identitas memuka, pemodelan, setelah, dan pemecahan masalah. Polanya sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas. Yang pertama adalah represi sosialisasi yang menitikberatkan pada punishment dan reward mekanisme, menekankan kepatuhan anak, dan sosialisasi pasif yang berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan berpusat pada anak sosialisasi. Tujuan sosialisasi antara lain menanamkan dasar indisiplin, menanamkan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka, dan keterampilan mengajar. Jenis sosialisasi utama adalah primer, masa kanak-kanak, sosial, sekunder, sosialisasi orang dewasa, sosialisasi, dan resosialisasi. Jenis kecilnya meliputi sosialisasi antisipatif dan sebaliknya. Sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antaranya sosialisasi formal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi lainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa. Di antaranya televisi menonjol sebagai agen paling kuat sosialisasi yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan negatif efek. Bab 4. Organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial, langgeng, dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak di lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok. Seperti kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan yang berarti waktu dalam isolasi dari konteks kelompok sosial. Apapun yang kita lakukan, katakan, berperilaku, atau bertindak mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Kehidupan organisasi sosial orang mungkin dijelaskan dalam kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain.
Kehidupan organik masyarakat disemen atau direkatkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamika sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Kunci konsep dan perspektif interaksi simbolik seperti dramaturgi, stereotip dalam interaksi sehari-hari. Etnometodologi dan konstruksi sosial atas realitas juga dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial. Struktur di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain diperoleh dengan pilihan, usaha, dan kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Biasanya ada ketegangan dan bentrokan antara peran ideal dan aktual. Ketika seperti itu, ketegangan terjadi dalam satu peran. Itu adalah konflik intraperan atau ketegangan peran. Dan ketika itu terjadi di antara yang berbeda peran seseorang, itu adalah konflik antar peran. Intuisi sosial dapat didefinisikan sebagai praktik yang didasarkan pada prinsip serupa yang menampilkan beberapa derajat keteraturan. Lebih khusus lagi, sebuah institusi sosial adalah satu kesatuan yang saling terkait sistem peran maupun norma sosial, terorganisir seputar kepuasan kebutuhan sosial yang penting atau fungsi sosial. Kontrol sosial dengan demikian secara sederhana didefinisikan sebagai sebuah mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kesesuaian. Dengan kata lain, kontrol sosial adalah setiap sarana atau budaya sosial yang dengannya pengekangan dikenakan atas perilaku individu dan dengan mana orang-orang berinisiatif untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku yang diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.